Halo Sobat Fisika dan Matematika, yuk kita bahas soal berikut. Perhatikan gambar sistem berikut. Dua benda M1 dan M2 terlihat seperti pada gambar di samping. Massa M2 lebih besar daripada massa M1. Mulainya diam. Sistem dilepaskan dan bergerak. Jika bidang miring dan katrol licin, tali tak bermassa, maka percepatan sistem sebesar. Yuk kita bahas. Langkah pertama kita adalah membuat gambar seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah kita gambarkan arah-arah vektor yang bekerja pada benda. Pada M2 bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah sebesar W2 dan adanya tegangan tali sebesar T yang kita asumsikan terlebih dahulu yang mengarah kepada katrol. Pada M1 juga terdapat arah tegangan tali yang mengarah pada katrol. Selanjutnya, pada M1 bekerja gaya yang harus kita proyeksikan terlebih dahulu karena dia terdapat di bidang miring dengan kemiringan theta. M1 ini memiliki berat ke bawah sebesar W1. Lalu kita proyeksikan terhadap sumbu ke sini dan ke sini, maka theta ini akan berada di sini nantinya. Dan ini menjadi W1 cos theta dan ini menjadi W1 sin theta. Langkah kita selanjutnya adalah meninjau dari benda ini, di mana syarat dari yang dikasih tahu soal adalah M2 besar daripada M1. Sehingga kalau ini kita lepaskan, benda M1 ini akan bergerak ke arah atas ke sini. Sedangkan M2 ini akan turun ke bawah. Dengan percepatan keduanya adalah A. Dan tegangan tali yang terdapat pada M1 dan M2 ini pasti bernilai sama. Karena talinya tak bermassa dan katrol juga licin. Oke, kita tinjau terlebih dahulu balok dari M2. Maka pada balok M2 bekerja gaya yang arahnya searah dengan sumbu vertikal atau sumbu Y. Atau di sini sigma Fy sama dengan M2 dikali A. Sigma Fy-nya adalah W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. Dan ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau lagi ya balok dari si M1. Pada M1, bekerja yang arahnya pada arah sumbu yang ini, searah bidang miring. Kita misalkan ini searah sumbu bidang X ya. Maka ini sigma Fx-nya akan menjadi M1 kali A. Di mana gaya yang bekerja adalah T dikurang W1 sin theta. Itu sama dengan M1A. Sehingga nilai T-nya adalah M1A ditambah W1 sin theta. Dan ini menjadi persamaan kedua. Kemudian, karena pada persamaan kedua kita mendapatkan nilai T segini, kita substitusi ke sini pada persamaan 1. Sehingga persamaan 1 menjadi bernilai W2 dikurang dalam kurung M1A ditambah W1 sin theta. Ini sama dengan M2A. Sehingga kalau kita keluarkan ini dan M1A-nya kita pindah luaskan ke M2A, jadinya adalah W2 dikurang W1 sin theta sama dengan M1A ditambah M2A. Dan kita juga tahu W2 atau W1 ini berarti masanya atau W2 ini masa kedua kita kali G dan W1 ini masa ke-1 kita kali G. Maka masing-masing bisa kita tulis M2 kurang M1 sin theta. Ini G-nya kita tulis di sini ya, di luar. Itu juga boleh. Ini sama dengan M1A ditambah M2A. Dan nilai M1A, M2A ini bisa juga kita tulis sebenarnya menjadi M1 tambah M2 dalam kurung jadi A. Kayak gini ya. Ini artinya kita gunakan sifat distribusifnya. Maka nilai A yang kita dapatkan adalah M2 dikurang M1 sin theta. Ini dalam kurung ya. Dikali G dibagi dengan M1 tambah M2. Jadi inilah hasil dari percepatan yang kita dapatkan.